Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Selalu sehat ya? Ya. Untuk materi bimbingan konseling kelas 8 hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 adalah tentang pergaulan yang baik. Nah, materi ini anak-anak juga bisa membaca dari LKS halaman 3 sampai halaman 6. Untuk pengertiannya, pergaulan yang baik adalah berbagai bentuk pergaulan yang membawa pengaruh positif bagi perkembangan kepribadian seseorang. Jadi, di sini pengaruhnya positif. Kalau pengaruhnya negatif, gimana? Itu namanya pergaulan tidak baik. Untuk cirinya, 1, pergaulan yang sesuai dengan nilai dan norma-norma yang ada, yaitu norma agama, sosial, kesusilaan, dan kesopanan yang berlaku di masyarakat. Kedua, pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim. Apakah itu kutub yang ekstrim? Itu yaitu kutub menutup diri atau rendah diri, minder. Nah, yang kutub yang kedua, nih terlalu bebas. Nah, pergaulan bebas itu juga tidak baik. Nah, di sini diharapkan pergaulannya itu ada controlling, terkontrol. Jadi tidak terlalu minder, juga tidak terlalu bebas atau vulgar. Selanjutnya, 3, pergaulannya lebih ditekankan ke hal-hal yang positif. Prinsip-prinsip pergaulan yang baik. Di sini ada prinsip kesadaran beragama bagi remaja. Kalau sebagai umat Islam, kita merasa bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan yang kita lakukan itu akan ada pertanggungjawabannya. Jadi dalam segala tindak lanjut, tingkah laku yang kita lakukan ini sesuai dengan norma agama. Prinsip yang kedua, memiliki rasa setia kawan supaya terjalin hubungan sosial remaja yang baik. Nah, di sini kita tidak meninggalkan kawan saat dia butuh atau kita berteman saat dia punya. Nah, tidak seperti itu. Setia kawan di sini kita bersama-sama saat dia senang maupun dia susah. Kalau dia susah butuh bantuan kita bantu. Kalau temannya salah, kita berani menegurnya atau menasehatinya. 3, memilih teman agar tidak terpengaruh dengan sifat yang tidak baik. Nah, dalam berteman kita juga harus pilih-pilih karena teman itu akan membawa pengaruh kita ke depannya, ke karir kita. Kalau temannya baik, dia akan menyukseskan kita ke depannya. Tapi kalau temannya yang tidak baik, nanti akan menghancurkan masa depan kita.
Nah, selanjutnya, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Nah, di sini dalam bergaul, berteman, kalau ada waktu luang, kita isi kegiatan-kegiatannya dengan yang positif. Misalnya, di dalam remaja masjid, nanti ada waktu luang kita isi dengan TPA. Atau dalam Karang Taruna, ada yang kegiatan namanya bazar, itu positif. Di sekolah kita juga diisi dengan bisa menulis cerpen, menggambar, dan kita salurkan di KIR, nah di ekstra KIR. Nah, untuk bentuk-bentuk pergaulan yang baik. Ini ada beberapa macam. Satu, ada kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya adalah sekelompok teman yang memiliki kesamaan usia. Usianya hampir mirip, tidak terlalu jauh ya. Status sosial dan berperan penting dalam penyesuaian diri. Ini contohnya di teman sekelas. Yang B, kelompok belajar. Kelompok belajar adalah sekumpulan pelajar yang saling membantu satu sama lain dengan tujuan meningkatkan minat dan prestasi belajar. Nah, ini dibuat kelompok belajar bersama-sama. Di sini kita dapat berdiskusi tentang materi-materi pelajaran yang belum kita pahami. Dan kita bisa bertanya juga sama teman yang sudah tahu dan mereka saling membantu. Untuk yang C, kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri adalah perkumpulan yang kegiatannya mengarah pada pengembangan bakat serta dapat memperluas pergaulan berdasarkan kesamaan minat. Kalau di sekolah ini kita wadahi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, untuk D, kegiatan keagamaan. Kegiatan yang dilakukan lebih dari satu individu dalam melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan kepercayaan. Nah, ini di sekolah juga ada, itu yang namanya Rohis, remaja Islam ya. Di sekolah ini ada ekstra Rohis. Nah, kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi sosial sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat, khususnya remaja di lingkungan desa, kelurahan, atas dasar kesadaran tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah, di sini remaja-remaja ini bergabung di dalam satu desa membentuk Karang Taruna. Nah, ini contoh kegiatannya ada yang sering di kegiatan di pernikahan itu ada semacam untuk jadi panitia saat untuk mengajukan snack atau apa itu kegiatan Karang Taruna. Kalau di sekolah namanya OSIS, organisasi siswa intrasekolah, itu tanggung jawab tentang warganya di sekolah.
Yang berikutnya, kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan yang melatih anak menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa baru aja kita lakukan saat Idul Kurban. Nah, anak-anak bisa ikut bergabung dalam acara penyembelihan hewan kurban. Dan di sini anak-anak bisa menjadi anggotanya, bisa membantu untuk membagi-bagikan ke masyarakat. Yang selanjutnya, kegiatan pecinta alam. Kegiatan pecinta alam adalah kegiatan yang dilakukan di alam bebas dan mempunyai resiko tinggi. Dalam setiap melakukan kegiatan ini, perlu dukungan pengetahuan dan kegiatan penunjang seperti mengetahui medan, keterampilan tali temali, keterampilan SAR, penguasaan PPPK, pengepakan peralatan, dan sebagainya. Soalnya, kegiatan pecinta alam ini dilakukan sering tidak di daerahnya kita. Contoh kegiatannya ada mendaki gunung, manjat tebing, penelusuran pantai, arung jeram, dan sebagainya. Jadi resikonya sangat tinggi. Nah, ini kita harus benar-benar tahu medannya, cara P3K-nya juga. Oke. Untuk selanjutnya, pengaruh positif dan negatif pergaulan remaja. Untuk pengaruh positifnya, lebih mengenal nilai dan norma sosial yang berlaku, lebih mengenal kepribadian orang lain, mempunyai mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang, membentuk kepribadian yang baik, sehingga dapat tumbuh menjadi teladan di masyarakat. Nah, ini yang perlu kita kembangkan, pengaruh ini, pengaruh positifnya. Yang perlu kita hindari, pengaruh negatifnya adalah hilangnya semangat belajar, malas, dan cenderung melanggar norma. Nah, ini kita hilangkan. Kita minimalisir, ya. Masa depan yang suram. Ya, tadi dengan kendala-kendala teman dalam bergaul, kita tidak bisa memilih teman yang baik dalam bergaul. Ini masa depan jadi suram. Dikucilkan masyarakat karena tindakan-tindakan kita yang negatif, tidak sesuai norma, maka masyarakatnya semakin menjauhi, atau kita sering disebut anak nakal. Nah, ini semakin kita bertindak yang negatif, kita akan semakin dijauhi oleh masyarakat atau teman. Tumbuh menjadi individu yang menyimpang. Menyimpang di sini tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Tindakannya tidak sesuai dengan norma yang ada. Oke. 5. Untuk mengatasi pengaruh pergaulan negatif, kita bisa bangkitkan kesadaran bahwa tindakan perilaku menyimpang itu tidak sesuai norma. Nah, kita harus berhenti dari perbuatan yang tidak baik itu. Nah, kita dengan menjauhi hal-hal yang bisa mempengaruhinya. Yang kedua, memutuskan rantai hubungan antara individu dengan lingkungan yang menyebabkan perilaku menyimpang. Nah, di sini anak-anak dengan keberanian untuk mengatakan tidak kalau ada teman atau siapapun yang mengajak kita untuk berlaku
menyimpang, kita tahu itu tidak sesuai dengan norma, maka kita katakan tidak. Ya, jangan takut kalau kita dicemooh atau apa dengan karena apa? Karena kita tahu tindakan itu tidak sesuai, makanya kita katakan tidak. Oke, ya. Yang selanjutnya, lakukan pengawasan atau kontrol secara terus-menerus. Nah, ini bisa dilakukan oleh orang dewasa atau guru. Kita juga bisa mengontrol kita diri sendiri atau mawas diri. Kita introspeksi diri. Apakah tindakan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan norma atau belum? Kalau belum, kita berusaha untuk yang lebih baik. Yang selanjutnya, beri nasihat melalui kegiatan konseling. Kalau kita sesama teman, kita menegur teman kalau tindakannya itu tidak sesuai. Nah, kita juga bisa konsultasi dengan orang tua atau guru. Kalau di sekolah guru, kalau di rumah orang tua. Nah, upaya untuk mengatasi pengaruh pergaulan negatif. Dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau punya teman yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka peganglah erat-erat dia. Tapi jangan pernah engkau lepaskan, karena mencari teman baik itu susah, tetapi melepaskannya sangat mudah. Nah, nih, kita mencari teman itu lebih sulit daripada mencari teman baik itu sulit. Nah, makanya kalau dengan introspeksi diri, teman yang kita cari yang ada itu bisa membawa kita ke dalam ketaatan kepada Allah apa tidak? Kalau tidak, kita berusaha untuk menjauhi, tapi tidak langsung menjauhi. Kita batasi hubungan kita dengan teman tersebut. Tidak terlalu dekat, juga tidak berusaha untuk memusuhi. Karena mencari musuh itu mudah daripada mencari teman. Oke. Semoga ini bermanfaat ya. Dan kita selalu introspeksi diri untuk mencari teman yang lebih baik dan membawa kita ke dalam jannah. Oke. Mencari teman yang baik di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.